Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup bisa berubah cuma dalam hitungan detik? Satu keputusan, satu kesalahan kecil, dan semua yang udah kamu bangun hancur begitu aja. Itulah yang sekarang lagi dirasain Amarzoni. Dari aktor muda yang disukai banyak orang, ayah penyayang, dan sosok yang sempat hijrah, kini namanya kembali jadi headline dengan tuduhan berat. Peredaran narkoba. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau semua itu bukan kesalahan dia? Gimana kalau Amarzoni cuma dijebak? Awal mula kasus yang menghebohkan. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan sama kabar penangkapan Amarzoni. Polisi nemuin barang bukti yang dikaitkan dengan peredaran narkoba. Media langsung heboh, headline di mana-mana. Aktor hijrah tertangkap narkoba lagi. Tapi yang nggak banyak orang tahu, dari awal udah ada kejanggalan. Beberapa saksi bilang Amar nggak ada di lokasi pas kejadian dan bahkan nggak tahu menau soal barang yang ditemukan. Jadi, siapa yang sebenarnya main di balik semua ini? Bocornya rekaman CCTV rahasia. Salah satu sumber internal kasih tahu bahwa ada rekaman CCTV berdurasi 27 detik dari area yang sama waktu kejadian. Isi rekaman itu bikin merinding. Terlihat seorang memasukkan paket misterius ke dalam kendaraan yang biasa digunakan tim Amar. Tapi orang itu bukan Amar, dan wajahnya sengaja ditutupi jaket dan masker. Rekaman itu sempat hilang dari server, tapi beberapa potongan berhasil diselamatkan. Dan dari situlah dugaan jebakan mulai mencuat. Pesan misterius di malam penangkapan. Beberapa jam sebelum Amar ditangkap, ada pesan singkat yang masuk ke salah satu kontaknya. Isinya cuma satu kalimat, "Udah masuk, tinggal tunggu waktu." Kalimat itu sekarang jadi bukti kunci siapa yang kirim. Nomornya terdaftar atas nama orang yang dulu pernah sangat dekat dengan Amar. Seseorang yang pernah kerja bareng, tapi hubungan mereka renggang karena masalah pribadi. Sosok misterius mantan rekan dekat. Dari keterangan beberapa orang dalam, sosok ini dulu sering bantu Amar di proyek-proyek syuting. Bahkan sempat dipercaya ngurus keuangan pribadi. Tapi setelah sebuah perselisihan soal uang dan rasa iri, hubungan mereka retak. Beberapa bulan kemudian, muncul ancaman halus lewat pesan singkat. "Lo pikir gue lupa? Tunggu aja waktunya." Dan waktu itu ternyata datang juga. Pemindahan ke Nusa Kambangan yang bikin geger. Amar akhirnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, penjara yang dikenal paling ketat di Indonesia. Publik kaget. Kenapa secepat itu? Bukannya ini kasus yang masih dalam proses? Pemindahan itu disebut sebagai langkah pengamanan. Tapi bagi banyak orang, langkah itu justru terasa seperti upaya mendiamkan sesuatu. Karena di balik tembok tebal Nusa Kambangan, suara Amar nggak lagi terdengar. Tanggapan keluarga yang penuh haru. Keluarga Amar akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah wawancara emosional, adik Amar dengan suara bergetar berkata, "Abang saya bukan pengedar, tolong kembalikan nama baiknya." Mereka percaya semua ini adalah permainan kotor orang-orang yang punya kepentingan. Dan mereka siap buka semua bukti ke publik kalau memang dibutuhkan. Tapi sampai sekarang, belum ada pihak berwenang yang benar-benar mau mendalami arah penyelidikan ini. Kejanggalan di proses hukum. Kalau ditelusuri lebih dalam, banyak yang aneh di kasus ini. Barang bukti ditemukan di lokasi yang nggak bisa diakses Amar secara langsung. Beberapa saksi mendadak menarik kesaksian. Dan hasil pemeriksaan barang bukti pun sempat tumpang tindih dengan data yang dikirim ke pihak media. Semua kejanggalan itu bikin publik curiga. Apakah ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya dari belakang? Motif sebenarnya: dendam lama dan cemburu. Motif di balik jebakan ini ternyata bukan cuma soal uang. Dari beberapa pesan pribadi yang bocor, terungkap ada unsur dendam pribadi dan rasa iri. Amar dianggap mengambil semua sorotan dan melupakan orang yang dulu bantu dia naik. Motif seperti ini sering banget terjadi di dunia hiburan. Di balik senyum kamera, ada persaingan tajam dan perasaan sakit hati yang gak kelihatan.
dunia hiburan dan bayang-bayang gelapnya. Banyak orang pikir dunia artis itu glamor, penuh sorotan, dan penuh kebahagiaan. Tapi sebenarnya dunia hiburan juga punya sisi gelap, iri hati, dendam, dan manipulasi. Kasus Amar ini jadi cermin bahwa kadang yang kita lihat di layar bukanlah kebenaran, dan orang yang tampak bersalah belum tentu pelaku sebenarnya. Harapan dan fakta baru yang mulai terkuak. Belakangan, beberapa bukti baru mulai muncul ke publik. Salah satunya dari rekaman internal rutan yang menunjukkan seseorang masuk area larangan tanpa izin pada malam yang sama. Apakah ini orang yang sama dari CCTV? Belum bisa dipastikan, tapi pola dan waktunya persis. Keluarga Amar yakin kebenaran pelan-pelan akan terbuka. Mereka berharap suatu hari nanti Amar bisa keluar dari jerat tuduhan ini dan kembali ke anak-anaknya, bersih dari stigma buruk. Kasus ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa dunia hiburan yang penuh sorotan nggak selalu seindah yang terlihat. Kadang, di balik senyum selebriti, ada luka, pengkhianatan, dan permainan yang lebih gelap dari malam di Nusa Kambangan. Kalau kamu percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, klik like, share video ini, dan subscribe channel ini, biar makin banyak orang tahu kisah sebenarnya di balik layar dunia hiburan Indonesia. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.